Oke guys, kembali lagi dengan Pak RT. Di video kali ini kita akan membahas Transcoding The Nine Heaven episode yang kedua. Sebelum kita masuk ke videonya, alangkah baiknya teman-teman yang belum subscribe langsung saja monggo tekan tombol subscribe. Seperti biasa, video ini mengandung spoiler warning. Tanpa berlama-lama lagi, langsung kita masuk ke ceritanya. Cerita dilanjutkan dengan memperlihatkan malam hari dari Menara Tianwei, yaitu tempat dari bambu ungu, yaitu tempat dari Chu yang berlatih. Di sana Menara Tianwei ternyata telah mendapatkan serangan dari para pasukan penjahat yang berniat untuk menjatuhkan Menara Tianwei. Chu yang bersama gurunya bernama Meng Chaoran itu sedang berusaha pergi mencari tempat yang aman. Tetapi di sini guru Chaoran menyampaikan kepada Chu Yang kalau dirinya tidak bisa lari terus-menerus. Chu Yang diminta untuk bersembunyi ke dalam ruang rahasia dari Menara Tianwei. Chu Yang menjawab, dirinya ingin ikut berjuang bersama gurunya. Dan tidak lama kemudian, para penjahat yang telah menyerang Menara Tian muncul di hadapan mereka, dan tak disangka-sangka salah satu dari penjahat tersebut ternyata adalah Jin San. Di sini Jin San merupakan salah satu mantan murid dari Menara Tianwei karena sebelumnya telah diusir oleh guru Chaoran. Tentu saja Chaoran yang melihat mantan murid yang berkhianat, ia pun menjadi sangat kesal, yang dimana guru Chaoran berniat untuk mengeluarkan teknik terakhirnya yang bisa juga disebut sebagai teknik bunuh diri, yang dimana teknik ini akan menggunakan sebuah kekuatan ledakan dari kekuatan spiritual, yang dimana dia mengaku senang bertemu dengan Chu Yang dan menjadi salah satu murid terbaik bagi dirinya. Dan setelah itu guru Chaoran menendang Chu Yang masuk ke gua tersebut, dan setelah itu guru Chaoran membuat sebuah ledakan spiritual. Dan untuk kondisi para murid yang lain di Menara Tianwei, ini kebanyakan dari mereka sudah tewas akibat dibunuh oleh para penjahat. Bahkan teman Chu Yang yaitu Tantan juga telah mati. Di sana Chu Yang menemukan belahan pedang dari pedang kesengsaraan. Dan ternyata semua cerita barusan ini merupakan cerita masa lalu dari Chu Yang, alias sebelum Chu Yang bereinkarnasi ke tubuhnya yang sekarang. Dan kejadian dari pengkhianatan Jin San ini masih belum terjadi. Chu Yang yang sudah mengetahui semua kejadian di masa depan itu pun merasa sangat kesal karena akibat dari pengkhianatan ini temannya Tantan dan gurunya akhirnya meninggal. Dia pun menaruh dendam kepada Jin San dan ingin secepatnya untuk membunuh Jin San. Tetapi saat Chu Yang ingin memanggil pedang kesengsaraannya, ternyata pedangnya nggak mau keluar. Hal itu membuat Chu Yang malu kepada Jin San karena dirinya tadi telah menyampaikan bahwa dia akan membantai Jin San. Jin San yang mendengar perkataan itu, dia pun langsung mendorong Chu Yang. Di sana Tantan mencoba melindungi Chu Yang dengan menyampaikan kalau dirinya tadi telah mengalahkan Chu Yang. Jin San yang mendengar itu pun menyadari jika Tantanlah yang telah memenangkan pertarungan ini, dan hal ini membuat Jin San senang karena jika Tantan yang memenangkan pertarungannya, maka pemenang dalam pertarungan ini adalah dirinya. Dan karena Chu Yang masih memiliki dendam kepada Jin San, ia pun menjahili dia dengan meminta kepada dia untuk menggendong dirinya ke tempat sang guru, serta Chu Yang membuat dirinya menjadi lebih berat dari biasanya untuk membuat Jin San tersiksa karena telah menggendong dirinya. Walaupun Jin San
dijahili oleh Cuyang, dia tetap mau untuk menggendongnya. 狼输了，他就剩脑残了，担心啊！大师兄帮你量身啊，让我信不信？有点小痛。哎，你给我送上比武结果，让师傅诊治吧。大力，你背我吧。紧住，红尘，要少吃点。大师兄还有一支香球，这么灵药仙丹那自然好的。放心吧。 Kemudian singkat cerita mereka pun telah sampai di tempat guru mereka, yaitu Guru Cauran. Di sana Cuyang melihat gurunya masih hidup. Ia sangat senang karena dirinya tidak menyangka hal ini bisa kembali lagi. Tapi karena Tantan dan juga Jinsan tidak mengetahui apa yang terjadi kepada Cuyang, mereka berdua menganggap jika Cuyang ini telah error akibat telah dipukul oleh Tantan sebelumnya. Namun Cuyang menjawab kalau dirinya ini baik-baik saja. Dirinya hanya senang karena telah bertemu dengan sang guru. 你们这是？这是楚阳又魔怔了啊！把脑袋疼昏了。只是突然见到师傅，有点激动。 Kemudian Jinsan memberikan laporan mengenai kompetisi antara mereka bertiga tadi, yang dimana dirinya lah yang memenangkan pertarungan tersebut. Guru Cauran yang mendengar itu pun berniat untuk memberikan hadiah kepada Jinsan, yang dimana hadiah ini merupakan pil musim semi dan musim gugur, yaitu sebuah pil yang memiliki khasiat untuk membantu peningkatan kekuatan dari Jinsan. Tetapi anehnya di sini Jinsan menolak hadiah tersebut. Ia justru ingin memberikan hadiah tersebut kepada Cuyang karena Cuyang sekarang berada di kondisi yang lemah akibat pertarungan sebelumnya melawan Tantan. Di sini Cuyang yang menyadari jika hal ini merupakan akal busuk dari Jinsan, yang dimana Jinsan ingin menjadi orang yang rendah hati di depan gurunya saja. Cuyang yang mengetahui hal itu berniat untuk mempermainkan Jinsan dengan menyampaikan kalau dirinya tidak sanggup menerima hadiah ini karena Jinsan lah yang membutuhkan hadiah ini untuk meningkatkan kekuatannya. Tetapi Junsang ingin memberikan pil itu untuk menyembuhkan Cuyang. Di sini terjadi perdebatan antara mereka berdua dengan saling memberikan obat tersebut satu sama lain. Sampai akhirnya Cuyang pun mengambil obat tersebut dan membuat Jinsang kesal karena dirinya tidak menyangka karena Cuyang benar-benar mengambil obat pemberian dari gurunya, yang padahal Jinsang menginginkan obat tersebut juga. Tetapi dirinya menolak hal tersebut karena dirinya ingin menjadi orang yang rendah hati di depan gurunya. 我早将谭谭击败，而楚阳则败给了谭谭。你向来办事沉稳缜密，父，你曾说过，就给你提升功力吧。师傅，不如给楚师弟疗伤吧。大师兄参加珠峰大比，提升要紧，提升要紧，疗伤要紧。既然大师兄这么关爱我，那我就恭敬不如从命了。就为同门着想，真是谦谦君子啊！真是欣慰。珠峰大比比较重要，手抖把春秋丹弄丢。 Lalu Guru Cauran mengatakan kepada mereka bertiga bahwa mereka bertiga nanti akan diikutsertakan dalam kompetisi besar sekte. Karena Guru Cauran hanya memiliki 3 murid saja, yaitu Cuyang, Tantan, dan juga Jinsan. Sang guru berharap kalau mereka bertiga nanti bisa menempati posisi 10 besar dalam kompetisi tersebut. Tetapi jika mereka bertiga tidak mampu, hal tersebut tidak menjadi masalah bagi gurunya. Sang guru juga akan melakukan perjalanan untuk melatih kekuatannya sendiri. Karena sekarang Guru Cauran yang telah merasa ketinggalan kekuatan. Cuyang yang mendengar ini pun merasa kasihan terhadap Guru Cauran dan berniat untuk memenangkan pertarungan yang akan dilaksanakan di Menara Tianwei, agar mereka tidak dipindahkan ke tempat pengasingan karena mereka yang tidak berkembang, dan tempat dari pelatihan mereka sendiri bernama Taman Bambu Ungu. Jadi nama Taman Bambu ini adalah nama dari kelas mereka, dan Menara Tianwei adalah pusat dari perkumpulan perguruan mereka. 多带点干粮。师傅，请您放心。 Kemudian Cuyang pun meminum pil dari pemberian Jinsang tadi. Setelah Cuyang meminum pil tersebut, tubuh Cuyang merasakan rasa sakit. Hal ini membuat Tantan khawatir, dan Tantan pun cepat-cepat membawa Cuyang ke tempat dapur. 怎么变得咬文嚼字了？楚阳，你又怎么了？ Cuyang menyadari jika rasa sakit ini berasal dikarenakan tubuhnya belum bisa mencerna pil peningkatan kekuatan. Tetapi di saat itu Cuyang pun mendengar ada seseorang yang berusaha memanggil namanya.
Dan ternyata suara tersebut berasal dari pedang kesengsaraan yang telah memasuki tubuhnya. Jiwa pedang kesengsaraan itu menjelaskan jika dirinya terbangun karena sebelumnya Cuyang telah menusuk dirinya menggunakan pedang kesengsaraan. Sehingga jiwa dari pedang kesengsaraan ini pun terbangun setelah sekian lama tertidur. Di sana jiwa kesengsaraan pedang ini juga memberitahu kepada Cuyang kalau dia saat ini tidak pun memiliki satu pecahan dari 9 pedang kesengsaraan, karena semua bagian dari pedang itu telah berada di tempatnya masing-masing dan harus ditemukan oleh Cuyang. Hal ini pun masuk akal karena Cuyang kembali ke masa lalu hanya jiwanya saja, bukan bagian tubuhnya. Jadi pencapaian yang telah didapatkan Cuyang di masa lalu sekarang telat kembali, termasuk semua belahan pedang dari pedang kesengsaraannya, kecuali ingatan Cuyang dan juga jiwa dari pedang ini masih berada di dalam tubuhnya. Penjelasan ini juga membuat Cuyang berpikir masuk akal. Kenapa dirinya bisa merasakan adanya kekuatan dari pedang kesengsaraan namun dirinya tidak bisa memanggil pedang tersebut? Karena memang pedang kesengsaraan ini secara wujudnya tidak berada di dalam tubuhnya Cuyang. Jiwa pedang ini pun kembali meminta Cuyang untuk melanjutkan sebuah tugas, yaitu mengumpulkan ke-9 belah pedang dari pedang 9 kesengsaraan. Jadi tugas ini akan sangat berat bagi Cuyang. Tetapi tiba-tiba saja jiwa pedang itu menghilang dari tubuh Cuyang, guys. Dan suara dari jiwa pedang itu tidak lagi terdengar oleh Cuyang. 放心吧，你看我好着呢。 Kemudian setelah itu pun Cuyang pergi untuk mencari harta karun yang berada di belakang tebing dari tempat pelatihan mereka. Karena di sini Cuyang berasal dari masa depan, jadi Cuyang telah mengetahui tempat tersembunyi dari harta karun di sana. Setelah lama mencari, Cuyang pun berhasil menemukan harta karun tersebut, yang dimana harta karun ini bernama ginseng darah emas. 那就用它来提升一下吧。金血雪山果然是天罗地网，这棵树根基如此粗壮，看来全部费功夫。 Tetapi tiba-tiba Cuyang mendapatkan serangan dari ular raksasa besar, yang dimana ular raksasa ini merupakan seekor monster yang beracun. Cuyang pun menghadapi ular tersebut menggunakan pedang besinya. Cuyang menebas leher dari ular tersebut, namun pedang Cuyanglah yang patah. Setelah lama bertarung, Cuyang pun mengetahui kelemahan dari ular tersebut, yang dimana terletak pada sisik yang berwarna kuning keemasan yang berada tepat di atas kepala ular tersebut. Setelah Cuyang memotong mahkota dari ular itu pun ketakutan dan pergi dari sana. 灵药之地果然有毒虫猛兽干活，都有技术点死穴。 金冠便是弱点。 Akan tetapi tangan Cuyang sekarang telah terkena racun dari ular tersebut. Dirinya segera pergi dari tempat harta karun ginseng untuk menyembuhkan lukanya menggunakan harta karun itu. Dengan hanya sekali gigitan saja, racun yang berada di tubuh Cuyang langsung sembuh total. 真是天罗地网。 Tetapi di saat itu pula Cuyang kembali mendengar suara dari jiwa pedang. Di situ jiwa pedang menjelaskan kepada Cuyang mengapa dirinya menghilang, yang dimana sekarang dirinya tidak memiliki bentuk fisik dari pedang itu, membuat jiwa pedang itu sulit untuk bisa bertahan lebih lama di tubuh Cuyang. Lalu jiwa pedang pun membantu Cuyang untuk mengonsumsi ginseng darah emas, yang dimana jiwa pedang itu membantu Cuyang untuk menyerap kekuatan ginseng secara maksimal. Hal ini pun membuat kekuatannya meningkat dengan drastis sampai dirinya bisa naik ke tingkatan 4 hanya dengan ginseng. Hal ini pun membuat Cuyang kaget karena dirinya tidak menyangka jika pedang kesengsaraan memiliki kekuatan seperti ini. Jiwa pedang sangat marah kepada Cuyang karena di kehidupan sebelumnya Cuyang telah salah menggunakan kekuatan dari pedang kesengsaraan, termasuk cara Cuyang untuk meninggali kekasihnya untuk bisa mendapatkan teknik pedang. Hal ini pun membuat Cuyang merasa bersalah karena dirinya tidak mengetahui jika jalan yang dia tempuh selama ini merupakan jalan yang keliru. Tetapi karena jiwa pedang yang sekarang telah terbangun, jiwa pedang pun akan membantu Cuyang untuk menuntunnya
untuk menggunakan kekuatan pedang secara benar. Di sini Chuyang masih tidak percaya jika jalannya dulu dia tempuh merupakan jalan yang salah, yaitu Chuyang sampai menggunakan trik yang jahat, yaitu membunuh semua nyawa yang banyak. Chuyang pun berjanji kalau dirinya akan memperbaiki kehidupannya dulu yang telah rusak. Yang jelas Chuyang akan membalaskan dendamnya kepada Mo Tianqi karena dia telah berkhianat kepadanya. Dan film pun berakhir. Jika teman-teman suka dengan konten ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar video terbaru dari channel ini bisa teman-teman nonton. See you, bye bye.